sobat, kembali lagi ya ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Dimana kali ini tuh aku mau memberitahukan ya, jangan pernah menyepelekan nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan. Jangan pernah menganggap sepele segala nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan. Dimana nubuatan ini berbeda dengan ramalan atau berbeda dengan prediksi-prediksi ya. Karena zaman sekarang banyak sekali nih yang beredar di sosial media, paranormal itu memprediksi, memiliki pandangan gitu ya. Dan juga banyak yang meramalkan nih, paranormal ada yang meramalkan gitu ya. Tentunya nubuatan-nubuatan ini berbeda dengan hal itu semua ya. Dimana semua hal itu adalah permainan kuasa iblis, permainan kuasa kegelapan, permainannya iblis. Berbeda dengan nubuatan-nubuatan yang datang dari Tuhan. Nubuatan-nubuatan yang datang dari Tuhan itu merupakan suatu anugerah, suatu karunia yang Tuhan itu berikan kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada para pendeta, atau bahkan mungkin juga kepada pelayan-pelayan Tuhan, entah pendoa dan yang lainnya. Bisa juga kita orang-orang yang beriman, kita orang-orang yang beragama, bisa saja nih Tuhan memberikan nubuatan-nubuatan di dalam hidup kita. Di mana nubuatan-nubuatan ini berisi suatu pandangan untuk mengetahui masa yang akan datang, yang datangnya itu dari Roh Kudus, bukan ramalan, bukan prediksi-prediksi yang datang dari iblis atau kuasa kegelapan. Jadi beda ya, sumbernya aja beda. Oke? Kalau paranormal itu sumbernya adalah iblis, kuasa kegelapan. Mereka melakukan hal-hal yang bersifat negatif yaitu ya, itu karena mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karena mereka masuk ke dalam permainan kuasa kegelapan, permainannya iblis. Tetapi hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, bahkan kita orang beriman, kita itu diberi anugerah, kita diberi suatu karunia untuk melihat hal yang akan terjadi. Dan di mana mayoritas orang-orang yang punya nubuatan-nubuatan, banyak sekali nubuatan-nubuatan di masa-masa sekarang. Di mana masa sekarang ini menjelang akhir zaman, seperti apa yang Alkitab itu sampaikan, bahwasanya semakin hari dunia itu semakin jahat, semakin hari dunia itu semakin kejam. Orang-orang itu semakin jahat, orang-orang semakin kejam. Di mana banyak nubuatan-nubuatan itu keluar. Para pendeta, para hamba Tuhan punya banyak nubuatan. Akan terjadinya goncangan dari surga, itu salah satu nubuatan. Ada kuasa roh kudus yang seperti cahaya terang di Indonesia. Ketika cahaya itu dilepaskan atas bangsa Indonesia, maka saat itulah tiang api akan ditangkap oleh angin, akan membakar seluruh manusia di Indonesia. Itu adalah suatu nubuatan. Ada juga nubuatan yang menyatakan bahwasanya Indonesia itu negara pilihan di akhir zaman. Dari bangsa Indonesia akan terjadi guncangan yang sangat dahsyat untuk memulai akhir zaman, untuk memulai perang Armageddon. Dan semua itu adalah bentuk nubuatan, di mana ternyata bangsa Indonesia ini, bangsa kita, itu adalah bangsa yang dipilih supaya dari bangsa Indonesia terjadi guncangan yang sangat besar, yang mana bangsa-bangsa di dunia, negara-negara di dunia akan melihat Allah Yahweh, Allah Bapa itu bekerja luar biasa bersama Roh Kudus atas bangsa Indonesia. Jadi kita tuh harus bangga banget loh bisa hidup di Indonesia. Karena ternyata di akhir zaman
Indonesia itu menjadi bangsa pilihan. Tapi kita sendiri terkadang orang Indonesia, kita nggak sadar nih, kalau ternyata Indonesia itu dipilih, akan terjadi goncangan akhir zaman dari Indonesia. Semoga saja goncangan itu segera datang, dan keselamatan Yesus Kristus akan nyata bagi para pendeta. Saat goncangan sangat besar itu datang, para pendeta akan hilang, akan masuk ke alam tak terbatas, akan masuk ke dimensi tanpa batas. Dan di situ orang-orang yang sudah paham, dia akan merasakan hidup yang kekal, hidup yang abadi. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi usia, tidak akan lagi bisa menua, dan tidak akan lagi bisa menderita. Para pendeta, para hamba Tuhan akan dilepaskan dari jerat duniawi. Dan saya juga menantikan hal itu. Saya juga menantikan akan terjadinya goncangan akhir zaman di Indonesia. Itu sangat aku nantikan. Cepat atau lambat goncangan itu datang atas bangsa Indonesia. Dan cepat atau lambat aku juga akan menghilang. Aku akan menghilang dari Indonesia. Para pendeta juga. Karena apa? Kita sudah tahu kuncinya. Yesus sudah ada di Indonesia. Yesus sudah nyata di Indonesia. Dia yang akan membawakan keselamatan. Dialah juru keselamatan. Tapi orang-orang yang tidak paham dan tidak tahu, mereka akan mati di dalam bencana yang akan terjadi di Indonesia. Orang-orang yang menutup mata dan menutup hati, mereka akan mati bersama musnahnya bangsa Indonesia. Karena goncangan dari surga itu sangat besar dan sangat dahsyat. Cepat atau lambat, nanti pasti akan terjadi. Tunggu saja kenyataan yang akan terjadi. Dan saya bersama orang-orang yang sudah paham, bersama para hamba-hamba Tuhan yang sudah paham, sudah siap menantikan goncangan akhir zaman, goncangan akhir zaman, goncangan akhir zaman yang datang dari surga. Semoga lekas terjadi atas bangsa Indonesia. Dan aku berdoa kepada kalian, semoga kalian bisa tidur selamanya, semoga kalian bisa tidur dengan tenang, bisa menikmati kedamaian dari Tuhan, bisa menikmati kedamaian Elohim. Semoga Tuhan Allah itu memberikan kedamaian di hidupmu. Semoga hidupmu tenang dan damai selama-lamanya. Terima kasih ya, karena sudah subscribe channel ini dan selalu mengikuti ya perkembangan-perkembangan yang ada. Jangan lupa untuk like dan juga komen kalau memang ada yang mau ditanyakan. Jangan ragu-ragu komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.